Cece, tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonde, para cerit pandai, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama. Sebelum saya berpanjang kisah bersilat lidah, menyampaikan segala makna yang tumpah di Provinsi Kepulauan Riau dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu. Dikenal juga dengan negeri pantun. Dalam masyarakat Melayu, pantun menjadi sastra lisan lahir dan berkembang, yang tujuannya menyampaikan pesan-pesan moral yang syarat berisi nilai-nilai luhur agama, pendidikan, budaya, dan norma-norma sosial masyarakatnya. Pantun merupakan bentuk syair Melayu yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan emosi, yang di dalamnya terdapat seni penyampaian metaforis yang menggunakan bahasa halus dan sopan. Pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial, namun juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral. Pada suku Melayu, kegiatan berpantun sudah menjadi sebuah tradisi pada acara pesta perkawinan, termasuk untuk serangkaian acara perkawinan mulai dari merisik, meminang, dan akad nikah. Kini berpantun tidak hanya dikuasai oleh kaum tua saja, tetapi banyak juga kaum muda yang menguasai seni berpantun. Salah satunya adalah Al-Naziran Saputra atau yang dikenal Hangkate, pembawa acara program Serumpun Tanjung Pinang TV. Pemirsa, simak perbincangan Al-Naziran bersama Rida Kalyamsi dalam program Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kalyamsi hanya di Tanjung Pinang TV dengan tema Berpantun Sampai Tua. Berpantun dedikasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pemirsa sekalian? Dimanapun Anda berada, pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, walafiat, dan saya tak henti-henti untuk mengingatkan bahwa di luar kita COVID-19 masih ada, masih menjadi ancaman, dan kitalah yang paling penting menjaga kesehatan kita. Jangan lupa pakai masker kemana-mana, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menghindar kerumunan supaya kita terhindar dari wabah penyakit yang mengerikan itu. Pemirsa sekalian, kita sekarang masih tetap berada dalam suasana bulan Januari, dan bulan Januari ini bagi kita semua di rumpun negeri Melayu ini adalah bulan yang sangat penting karena kita masih dalam suasana euforia merayakan keberhasilan kita mengusulkan pantun sebagai warisan dunia bukan benda. Nah, ini perjuangan yang tidak gampang bertahun-tahun, dan bagi kita di Tanjung Pinang terutama sekali Kepulauan ini tentu pantun bukan hal yang baru, bukan hal yang. Nah, saya ingin kembali menikmati kemeriahan pantun ini, makanya pada minggu ini kita masih tetap mencari teman-teman berbual soal pantun. Nah, ini saya menemukan seorang anak muda ini, yang satu ini kemarin di minggu lalu kita bicara tentang seorang akademisi, orang kampus yang menulis buku tentang pantun sebagai sebuah pola pendidikan, sesuatu yang bisa dipelajari. Tapi ini sebuah pantun yang menjadi bagian dari hidup. Nah, ini jadi way of life. Nah, saya menemukan orang ini pada seorang sosok ini yang menamakan dirinya Hangkate. Pakai Melayu pakai Hangkate, tulisannya Hangkate ya. Hangkate. Namun dia sebetulnya adalah Al-Naziran Saputra. Masih muda, dan saya juga heran bagaimana anak muda seperti ini bisa jadi pantun. Bagi Hangkate ini bukan hanya sekedar berpantun-pantun, bersuka-suka, ini menjadi bagian dari hidup, perjalanan hidup. Saya dengar dia sudah 8 tahun mengelola sebuah program di televisi di Tanjung Pinang TV ini. 8 tahun namanya program Serumpun, dan itu di-endorse dalam bentuk pantun, dicakapkan dalam bentuk pantun, dikumpulkan. Bagaimana cara mendapatkan ide-ide berpantun setiap minggu, menemukan ide-ide bagus seperti itu. Nah, selain program ini, sekarang saya dengar awak ini punya podcast juga yang juga menggunakan pantun sebagai akar percakapan sehari-hari mencari sumber-sumber itu. Kemudian awak ini terkenal sebagai pemantun orang-orang menikah. Saya dengar awak ini hampir tiap minggu awak menikah. Menjadi wakil tuan rumah ya. Wakil tuan rumah itu pantun. Nah, ini kerja. Jadi pantun bagi Hangkate ini bukan hanya sesuatu yang biasa itu. Nah, itu yang ajaib, anak muda, masih muda lagi sudah menemukan
aktivitas dalam bentuk pantun. Nah, kita dengar ceritanya supaya ada lagi anak muda lain yang bisa seperti menjadikan pantun sebagai sebuah jalan hidup, sebagai sebuah pilihan hidup, sebagai sebuah bahagian daripada awak mengabdi. Ini bagian dari awak mengabdi kepada negeri kita ini. Jadi bukan hanya sekedar menaikkan bendera, menurunkan bendera, tetapi ini mengabdi dengan pantun. Berarti. Oke, Hang, Anda ceritalah apa yang bisa Anda. Kapan Anda tercebur dengan pantun? Siapa yang memulai itu? Apakah keturunan Anda itu ada yang jago-jago pantun atau gimana gitu ya? Silakan Hang. Ya. Terima kasih Dr. Rida. Dr. Rida ini saya biasa panggil dengan Hayanda ya. Iya, boleh saja lah. Saya alhamdulillah dan terima kasih untuk saya diundang dalam program Tok Rida. Sebenarnya saya yang undang Tok Rida ke podcast. Ternyata saya. Ya, kalau kita berbicara tentang pantun, apalagi Tanjung Pinang tuh ya. Tanjung Pinang ini bukan sesuatu yang tabu lagi kalau kita bicara pantun, tetapi sayangnya tidak semua orang pula bisa berpantun gitu. Ya, itu yang kita sayangkan. Keahlian lah ya, keseharian. Kalau Tok tanya macam mana bisa keseharian dan 8 tahun dalam program pantun masih bisa eksis, jawaban saya cuma satu saja, cinta terhadap pantun itu. Wah, semua pekerjaan yang diwarnai oleh cinta itu menjadi kekal, menjadi tahan lama, long life lah ya. Jadi dia tak menjadi suatu beban, tapi menjadi suatu hal yang kita jalani dengan penuh keikhlasan segala sesuatu, dan itu memang dah menjadi bagian dari hidup saya menurut saya. Kalau perkara bila pertama kali saya bisa mengenal pantun, saya mengingat Allahyarham almarhumah ibu saya, mak saya, itu saya di kelas 3 SD itu. Dan di keluarga besar saya, wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui tidak ada pemantun. Nah, ini menurut saya sebenarnya darahnya dari mana? Tak ada, bukan bakat yang diturunkan ini ya. Iya, jadi orang bilang banyak bakat. Saya menilai diri saya sendiri, saya rasa bukan bakat, tetapi minat saya rasa. Karena saya cek, biasa bakat tuh biasa ada regenerasinya. Ada gennya lah, ada darahnya lah. Ada darahnya. Ini tak ada darah lah, Pak. Tak tahulah dulu nenek moyang kita tak tahu ya. Generasi yang lebih atas ya. Tapi yang jelas pada saya kelas 3 SD itu lebih kurang tahun 99 tuh. Almarhumah mak saya yang buatkan pantun. Dan saya ingat sekali ketika pantun itu tersusun, saya memiliki ketertarikan yang lebih di situ. Dia ada dua sebenarnya waktu itu. Almarhum mak saya itu suka menulis puisi. Kalau puisi mak saya suka menulis. Tapi pantun dia tidak bisa, bukan seorang pemantun. Hanya entah kenapa waktu itu dia buatkan saya satu pantun itu. Nah, itu yang awal mula ketertarikan sentuhan saya. Awak pada pantun ya. Itu macam garis mulainya saya mengenal pantun. Setelah itu saya ikut pertandingan kelas SD waktu itu ya. Nah, sampailah sekarang. Artinya lebih kurang 22 tahun itu ya. Lebih kurang. Itulah perjalanan sekarang umur awak 25 sekarang ini. Iyalah. Umur 3 tahun ke depan, kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu sekitar umur 98 tahun ya. 98 tahun, tambah 20 tahun, 25 tahun. Sampai 9 tahun. Saya lahir tahun 90. 9 tahun di tahun 99 itu. Ya. Sampailah sekarang. Tetapi kalau dikatakan saya betul-betul menggeluti, kalau waktu kecil kita kan tak tahu nih benda apa yang kita jalani. Itu ketika saya mulai SMP. SMP itu udah berbagai macam event pantun, saya ikuti segala macam SMA. Jadi tetap ada kontribusi sekolah ya, membuktikan bahwa sekolah itu membantu mengembangkan minat terhadap apa cabang, baik pantun, kesenian dan lain itu memang ada peran sekolah seperti itu. Ada jalan lah, laluan yang dikasih seperti itu. Dari situlah sampai ke detik ini. Tapi kalau pantun adat sendiri tidak dimulai sejauh itu tuh. Ini baru masuk tahun ke-9. Saya memulai itu, saya ingat sekali saya duduk pertama kali sebagai wakil tuan rumah itu tahun 2012. 2012 itu pun waktu itu memberanikan diri. Di waktu itu banyak orang tua tapi tak berani duduk. Akhirnya saya didudukkan. Gitu. Mau tak mau saya mulai, dan setelah itu memang semacam sebuah apa nampaknya macam candu nampaknya itu. Sampailah detik ini yang saya jalani. Suka ya. Cuma memang waktu pertama kali tidak serapi sekarang, proses lah tetap tuh. Proses mengenal adatnya macam mana gitu. Pantun biasa kan tidak ada misi dia sendiri. Kalau mengenal adat ini kita harus ada aturannya, ada pagar seperti itu. Nah, itu awak pelajari betul sejak dari awal anunya.
baca buku atau apa atau bertanya orang tua ada istiadat Melayu sana, ada istiadat Melayu itu kan sangat berbeda, dan itu kalau dimasukkan ke pantun kan tak begitu mudah, harus Kalau yang saya ingat, saya memang waktu duduk itu sudah ada tahu tuh. Karena ada basisnya lah. Di zaman sekolah itu kita dulu mengenal namanya budaya daerah. Tak tahu sekarang ada ke tidak budaya daerah ini lagi. Budaya daerah itu kan ada tentang perkawinan orang Melayu. Saya ingat sekali saya kelas 5 SD ya sudah mengenal itu. Mulai dari katanya berasi, masuk merisik, meminang segala macam. Jadi itu sudah melekat di kepala saya tuh. Jadi ketika saya terjun di tahun 2012 itu bukan sesuatu yang terlalu sulit rasanya, tapi tetaplah harus proses belajar. Jadi secara adat insya Allah sedikit banyak sependek pengetahuan sudah ada waktu itu tahun 2012 itu. Jadi awak sekarang dengan pantun itu, pertama pantun dalam konteks awak menggunakan itu sebagai mewakili tuan rumah, terlibat dalam hal syarat pantun pernikahan yang lain. Dan yang kedua, pantun awak gunakan sebagai program awak untuk di televisi yang sudah 8 tahun itu. Kemudian pantun untuk keseharian, ada yang misalnya pejabat-pejabat yang nak berpantun, memesan awak suruh bikin pantun segala macam, ada atau tidak? Tentu. Cuman begini tuh, kalau boleh saya berpesan sedikit saja, kita ni nampaknya agak sedikit kurang menghargai orang yang membuat pantun tuh. Begini, maksud saya pejabat apapun itu, ketika pantun itu bukan dia yang menuliskan, tak ada salahnya ketika dia menyampaikan hak cipta yang itu yang menghargai hak cipta itu. Tak disebutkan sumber pantun itu. Ini pantun menurut Hang Kato seperti ini, disebut kan itu. Bukan sesuatu yang memalukan juga. Tidak ada harus. Itu hak cipta, tak semua orang bisa mencipta pantun. Pantun-pantun lama okeylah kena anonim kan, karena dia dulu. Tapi sekarang kan orang menciptakan pantun, membuat pantun. Tapi tak belum pernah dengar kan pejabat pantun menyebutkan sumbernya. Tak ada nih. Paling sebut ini pantun siap kalau setap saya. Setap dia ngambil dari mana dia tak sebut. Alangkah indahnya, misalnya nih, Tok Rida lagi berpantun, ternyata pantun ini dibuat oleh Rendra Setia Diharja yang kemarin dari kawan saya juga kan indah dia jadi Tok, bahwa pantun ini dibuat oleh seseorang. Tapi pantun itu dia ciptakan sendiri, pejabat yang berpantun dia ciptakan sendiri, makanya kadang-kadang pantun tunggang langgang. Kalau memang dibikin sendiri, saya rasa tak ada masalah. Itu kan bagaimana kita mengapresiasi pantun itu sendiri Tok. Sebenarnya, tapi sampai detik ini saya belum pernah dengar. Oke. Ya sekarang banyak melibatkan pantun mana? Acara nikah kawin atau acara, kalau program di televisi serumpun itu kan seminggu sekali. Tapi ini saya dengar awak ini hampir tiap hari, dan kadang-kadang satu hari katanya sampai 3-4 kali berpantun. Acara apa itu? Nikah kawin itu bagi saya yang paling penting sekali. Orang sekarang agak yang saya kurang setuju ketika orang menyebut pantun itu bagian dari komersil. Sampai detik ini yang tadi semacam kita bahas tuh, macam saya mengisi program serumpun, saya tak pernah minta berapa saya harus dibayar, meskipun kita tak tutupi itu ada rezekinya dari situ. Nah, kenapa begitu? Karena bagi saya pantun ini adalah bentuk dedikasi saya terhadap negeri tuh. Itu termasuk ketika orang bertanya, kalau kami nak pakai awak sebagai wakil berapa asam garam, bahasanya kan, asam garam berapa, sebut aja lah. Saya bilang sampai saya meninggal nanti tidak ada angka yang akan saya sebutkan. Berapa Allah kasih atau terima kasih, saya rasa rezekinya tidak hanya sebentuk itu tuh. Rezeki dikenal orang, rezeki dari mana-mana kan, dan tidak hanya bentuk bentuk uang, bentuk material itu. Yang paling penting ada nasi minyak tuh. Itu kan rezeki yang luar biasa tuh. Tidak setiap hari kita bisa cari nasi minyak, ke mana kita nak beli coba. Ya kan, kalau orang nikah kawin pasti ada nasi minyak. kalau tidak lagi ada songsang nasi minyak diganti yang lain. Saya pernah dengar itu tentang misalnya tadi makan sirih ini ya, tadi makan sirih ini. Sirihnya diganti dengan bon-bon. Apa dengan cerita itu? Nah, itu ada proses-proses untuk mengubah kebiasaan itu menjadi praktis seperti itu. Nah, dalam soal nikah kawin barangkali ada hal-hal yang seperti itu Saya sudah jumpa, tapi yang saya jumpa memang ada gegula ya, kata orang Melayu, gegula. Terus tapi untungnya tepaknya masih utuh tuh. Ada sirihnya, masih ada kapunya dan lain-lain. Dan di sampingnya memang
ada gugula. Dalam hati saya, oh ini kalau pedas sangat makan gugula. Jadi tetap saja tepak itu ada sirihnya. Tetap, cuman kan kalau kita bicara adat sudah lari. Iyalah, Sudah lari. gula-gula enak. Betul. Yang terparah bagi saya pernah menemukan sirihnya palsu. Oh, Sirihnya palsu. sirih plastik. Sirih plastik, sirih apa nama sintetis. Sintetik ya. Sintetis. Daripada pohon-pohon. Dia sirih. Jadi kebetulan saya pihak perempuan waktu itu. Ketika itu mungkin yang bawa tak cek. Begitu saya nak cicip, kenapa tak bisa ditarik? Saya tengok rupanya plastik. Tapi bagaimana, yang paling penting kita menjaga aib orang tuh. Oke. Ketika itu terjadi, tidak kita buka di situ. Oke. Kita kembali ke pantun. Pantun dalam soal pernikahan kita masih bicara sekitar bagian bukan profesi, bagian yang Anda kerjakan setiap hari itu. Ini kan tiap bulan orang menikah sampai 20 orang itu kulturnya memang Melayu semua atau ada kultur-kultur yang juga menggunakan budaya Melayu sebagai anunya? Tidak, saya perhatikan tidak tuh. Tidak semua orang Melayu yang nikah kawin menggunakan adat Melayu. Tapi kalau orang Melayu kita tidak pasti. Iya. Tapi sudah banyak saya temukan orang Tanjung Pinang yang bukan orang Melayu menggunakan adat Melayu. Tetap dengan menggunakan pantun sebagai instrumen, sebagai media komunikasi. Betul. Dalam seperti itu, menjaga adat istiadat. Tetap, meskipun mungkin dia suku lain dengan suku lain, bukan suku Melayu sama sekali. Ya mungkin itu yang disebut orang di mana bumi dipijak, disitulah Itu proses menjadi Melayu itu sekarang. Sudah hidup dalam kehidupan dia kan. Saya tanya, karena saya pernah melakukan survei kecil-kecil untuk diri saya lah. Saya tanya, kenapa kan bukan orang Melayu? Kenapa harus pakai tata cara Melayu? Saya bilang. Mereka bilang kalau tak pakai tata cara Melayu itu semacam aneh katanya. Aneh. Artinya sudah menjadi nafas dalam hidup orang Tanjung Pinang. Bahagian Melayu. Oke, Angkata, kita break dulu sesi pertama ini. Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua dengan perbincangan-perbincangan lain tentang pantun dan bagaimana Angkata menjadikan pantun sebagai way of life dia, jalan hidup dia sehari-hari. Baik, kita ketemu pada sesi yang kedua.